yang menasah haju dah pula nah urung di jadi model kayak gitu Pak. Jadi lemah sekali kita ini merindukan surga, lemah sekali ya. Dia kan segala sesuatu itu kalau pialanya atau hadiahnya besar, makin ke depan makin ke belakang itu kan makin dahsyat, makanya kan mengkerucut dia klasmen ini misal makin besar pertama terus mengkerucut sampai finalnya cuma 2, itu habis-habisan itu final itu. Kenapa? Piala besar sekali. Begitu semangat dalam Ramadan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala beriktikaf, salah satu kelebihannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak, Ibu, jamaah salat Maghrib dan Isya, kita akan sambung pelajaran kita, dan malam ini menjadi malam penutup pengajian sebelum Ramadan ya, di jadwal saya. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah dalam Ramadan, juga kita membahas tentang perkara yang makruh dilakukan di dalam Ramadan. Jadi selama Ramadan jangan bersenda gurau di siang Ramadan, dan itu masuk perkara makruh karena dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perbuatan terjadinya hubungan suami istri. Kemudian juga jangan menghabiskan waktu Ramadan dengan bermain-main, menonton. Jadi kita melalaikan waktu Ramadan dengan cara itu makruh. Kemudian jangan berusaha menyamankan diri untuk bisa mampu melakukan puasa Ramadan. Ya, maksudnya makruh hukumnya kalau mandi terus-terusan, apalagi sampai berendam di dalam bak dari pagi sampai maghrib. Nah, kemudian memakai wangi-wangian tertentu supaya bisa nyaman dalam puasa ya. Jadi menyaman-nyamankan diri dalam Ramadan itu makruh. Atau mengurung diri dalam kamar, menghidupkan AC nomor 16 ya, tidur itu sebenarnya perbuatan makruhnya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan tidurnya orang puasa ibadah, pertama hadis itu lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Yang kedua, tidur itu baru berpahala apabila kita tidur untuk menghindari maksiat. Nah, misal tiba-tiba kita melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, maka langsung kita bawa tidur supaya melupakannya, itu berpahala. Atau tidur untuk menjadi jembatan beribadah berikutnya. Tidur siang untuk sanggup salat asar, itu tidur itu ibadah. Jadi bukan tidurnya orang puasa dari pagi sampai berbuka lalu jadi ibadah semua. Nah, ini tidak benar. Karena dalam Ramadan itu bukan disuruh tidur, disuruh beramal saleh. Nah,
Kemudian juga makruh mencicipi makanan, ya, mencicip-cicip makanan itu makruh walaupun tidak membatalkan puasa. Makruh juga mengunyah-ngunyah sesuatu walaupun tidak menelannya. Jadi ada butiran kelapa hasil daripada sahur, tiba-tiba keluar di jam 10 pagi. Tidak kita buang-buang, kita kunyah sana, kita pindahkan ke kanan, kita oper ke kiri, lalu kemudian kita masukkan dia ke bahagian lubang gigi. Kita telan dah, cuma kita permain-mainkan dalam mulut. Ini makruh. Ya. Sama kayak kita duduk kan, kita kunyah-kunyah rumput. Ya, ada yang model dalam Ramadan kerja kunyah-kunyah pulpen. Makanya kan ujung pulpen yang di belakang tu, pantat pulpen tu tergigit-gigit. Itu model-model kayak gitu dalam Ramadan tak boleh. Tak batal kecuali bapak telan pulpennya baru batal. Kan? Cuma makruh mengurangi pahala Ramadan. Nah, kemudian makruh juga menyikat gigi dalam mazhab Syafi'i ba'da zawal, terutama setelah tergelincir matahari. Makruh. Kenapa makruh? Pertama, bisa menimbulkan efek berdarahnya gusi karena sudah terlalu kering. Yang kedua, menyikat gigi itu juga makruh ketika kita malah menghilangkan fadilah bau mulut. Jadi dalam Ramadan itu mulut itu memang baunya disukai Allah. Nah, tidak disukai oleh manusia tapi disukai Allah. Kenapa? Kenapa bisa bau mulut? Karena mesin tidak aktif. Kenapa bisa mesin tidak aktif? Karena tidak makan. Kenapa tidak makan minum? Karena kita puasa. Siapa yang suruh puasa? Allah. Berarti bau mulut itu karena taat. Oleh karena itu bau mulutnya berpahala, bahkan lebih wangi daripada kasturi. Nah, itu maksudnya adalah mulia sekali orang yang bau mulutnya di hari-hari siang Ramadan. Jadi tidak perlu diperbaharui dengan sikat gigi, tidak perlu. Biasa aja udah. Di luar Ramadan ya perlu kita jaga, Pak. Kalau di luar Ramadan kita ke musalla, jaga bau mulut, ya, karena bisa mengganggu orang. Kita baca Al-Fatihah, orang tidak bisa baca Al-Fatihah, ya, gara-gara bau mulut kita. Nah, begitu juga datang ke masjid, suruh pakai wangi-wangian agar orang merasa nyaman berdiri di samping kita. Jadi bedat mubeh baje, mubeh badan itu makruh. Tapi dalam Ramadan bau mulut itu malah menjadi sebuah keutamaan di sisi Allah, karena memang semuanya bau kan. Nah, baik, itu 5 menit saya ulang dulu apa pelajaran kita di minggu yang lalu. Baik, kita lanjutkan terakhir. Salah satu sunnah dalam Ramadan yaitu melakukan i'tikaf. Maka kita akan bahas sedikit tentang pelajaran bab i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu secara bahasa yaitu al-iqamah ala syai' wal mulazamah lahu, yaitu berdiam diri di satu tempat. Itu disebut i'tikaf secara bahasa. Jadi kalau menurut syarak atau menurut syariat yang disebut i'tikaf adalah al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah, berdiam diri di masjid dengan niat yang sudah tertentu. Jadi di sini baru disebut i'tikaf kalau ada lubsu, berdiam diri, nanti dilakukan di masjid dengan niat yang tertentu. Nah, niat itu macam-macam. Ada yang niat karena dinazarkan, ada yang berniat karena masuknya 10 terakhir Ramadan, ada yang niat memang ingin berdiam diri di masjid sebentar. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi semua itu disebut niat yang sudah tertentu. Baik, berikutnya hukum i'tikaf. Jadi i'tikaf itu ada 3 hukum. Yang pertama wajib, ada i'tikaf wajib, ya. Kemudian ada i'tikaf sunnah dan ada i'tikaf sunnah muakkad. Ya.
Kapan i'tikaf disebut wajib? Berdosa kalau tidak lakukan ketika dinazarkan. Jadi seseorang bernazar, kalau saya mendapatkan ini atau itu, maka saya akan i'tikaf di masjid 3 hari misalnya. Itu wajib. Dan dia wajib lakukan di masjid kalau dia menentukan masjid apa. Saya akan i'tikaf di Masjidil Haram selama 3 hari. Itu wajib i'tikaf ke Masjidil Haram. Tak boleh ke Masjid Nabawi. Makanya sebaiknya orang bernazar mikir-mikir dulu sebelum melepaskan lafaz nazar itu. Ya, bak bernazar lepupu apakah waktu sudah diberi tak sanggup dia lakukan. Itu namanya i'tikaf wajib. Kemudian ada i'tikaf sunnah. I'tikaf sunnah itu kapanpun dibolehkan i'tikaf, disunnahkan i'tikaf. Ya, hari-hari biasa kapanpun ke masjid disunnahkan untuk berniat i'tikaf. Beriktikaf itu bersitan hati di dalam niat iktikaf, itu sudah disebut niat iktikaf. Nah, seperti ini kita duduk, Pak. Ini kita disunnahkan berniat iktikaf. Jadi selain dapat pahala menuntut ilmu, bermajlis, juga dapat pahala iktikaf. Ya. Jadi kapanpun, dimanapun, yang penting masjid. Jadi tak boleh iktikaf di SPBU. Ya. Jadi i'tikafnya di masjid. Hanya sunnah biasa. Ini sunnah masuk i'tikaf. Asal masuk masjid langsung bersihkan hati i'tikaf. Ya, walaupun ada lafaz yang diatur oleh para ulama, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu kalimat yang diatur. Tapi kita bersihkan hati begitu masuk masjid, saya i'tikaf. Ya udah, itu sudah masuk kategori i'tikaf sunnah. Nah, satu lagi i'tikaf sunnah muakkad. Ya, i'tikaf yang sangat dikuatkan sunnahnya. Kapan? Fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, iaitu 10 terakhir Ramadan. Nah, itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dikuatkan. Dan Nabi selalu melakukan itu. Nah, jadi itu 3 hukum i'tikaf. Apa tujuan kita beriktikaf? Jadi kelebihan orang i'tikaf itu, kalau dia sudah berniat i'tikaf, maka sepanjang duduknya berpahala. Di luar pahala tujuan dia berada di masjid, dia dapat pahala i'tikaf. Yang kedua, orang beriktikaf dalam masjid itu membersihkan hati. Jadi kita kalau sudah niat i'tikaf, apalagi misal i'tikaf di 10 terakhir itu, kita termasuklah membersihkan hati, tidak banyak urusan luar yang harus kita pikirkan. Ya. Dan kemudian i'tikaf itu juga bermanfaat untuk menunggu dan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, apakah orang yang dah i'tikaf tidak dapat Lailatul Qadar? Misal kita tidak bisa i'tikaf, lalu kita duduk di rumah, beribadah di rumah, kira-kira Lailatul Qadar sampai tak ke rumah? Sampai. Ya, jadi banyak dipikir Umar Laila ijak masjid tapi atau ijak rumah dulu. Itu si Laila yang begitu. Kalau Lailatul Qadar, semua yang menunggu-nunggunya, mencari-carinya, dimanapun dia ibadah dapat Lailatul Qadar. Cuma apa kelebihan orang i'tikaf di 10 terakhir Ramadan? Dia dapat pahala beriktikaf 1000 bulan. Kita yang dah i'tikaf tak dapat pahala itu. Dan Lailatul Qadar itu terjadinya bukan sekilas, bukan bersitan. Nah, dia terjadi mulai dari terbenam matahari maghrib, ya, hatta tulu'ul fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi siapapun yang malam itu, seandainya malam Lailatul Qadar, dia solat maghrib berjamaah, lalu dia pulang sebentar berbuka puasa dengan sempurna, lalu dia balik lagi ke masjid salat isya berjamaah, lalu salat tarawih, lalu kemudian dia baca Quran di antara maghrib dan isya juga boleh. Nah, dia ibadah, nanti jam 3 dia bangun, jam 4 salat tahajud, dia baca Quran lagi. Nah, ini semuanya proses mendapatkan Lailatul Qadar. Nah,
Oh, yang beriktikaf dapat pahala tambahan, iaitu dapat pahala iktikaf. Dan semua poin-poin itu dicatat seperti beribadah 1000 bulan. Jadi kalau kita solat maghrib malam itu, kita dihitung seperti solat maghrib 1000 bulan, 83 tahun. Pahalanya dahsyat Pak itu. Cuma orang tak percaya kerana tak nampak. Tapi kalau gebiar BCA, berlomba-lomba, dapat 1 tong rice cooker, itu berlomba-lomba itu. Ketika akhirat beribadah seperti 83 tahun 4 bulan, itu tak ada yang kejar. Jadi dia bukan bersitan, bukan sekilas lewat. Pas lewat tu kita dalam WC pula, tengah datuk begitu keluar kita tanya sama kawan, patkah bunuh saatnya ban lewat Lailatul Qadar, barusan lewat Lailatul Qadar. Oh mak dong kutu makin ban kahana merompak mungkin merompak dong pahala doa 1000 bulan. Oh panik. Mana ada pahala 1000 bulan Pak. Jadi jangan fikir bahawa dia sekilas hendak. Maka beribadah di 10 terakhir itu Pak, itu dikencangkan ibadahnya. Ini enggak, loyonya di 10 terakhir. 10 terakhir udah mulai masuk ke serba 35.000. Udah mulai Pak berantri di cula-cula istiqamah, antri di bulan Kokula. Itu tarawih tidak ada lagi. Maghrib-maghrib mana mempat, duduk di kedai kopi. Itulah salah satu tipu daya syaitan dan nafsu yang sudah bekerja sama menjatuhkan kita. Seharusnya 10 terakhir itu makin kencang ibadah kita. Jadi orang yang tidak mau mengejar itu kayak gitu hidupnya Pak. Makin 10 terakhir makin lembek. Dulu nampak di masjid, maka coba lihat Pak, malam pertama tu ada rencana panitia masjid meluaskan menasah. Ini sangka tidak peluah menasah. Ini udah boleh kita tambah, kita beli tanah itu, tanah wakaf samping itu kita beli aja. Malam pertama sampai malam kelima ada rencana. Begitu malam ke-6 panitia mengatakan enggak usah lagi lah, tidak ada orang lagi. Malam ke-10 dah rencana jual menasah, tidak ada orang lagi. Ini menasah aja dah pula. Urung di. Jadi model kayak gitu Pak. Jadi lemah sekali kita ini merindukan surga, lemah sekali. Dia kan segala sesuatu itu kalau pialanya atau hadiahnya besar, makin ke depan, makin ke belakang, itu kan makin dahsyat. Makanya kan mengkerucut dia. Klasemen ini misal makin besar pertama, terus mengkerucut sampai finalnya cuma 2. Itu habis-habisan itu final itu. Kenapa? Piala besar sekali. Begitu semangat dalam Ramadan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala beriktikaf, salah satu kelebihannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Baik, kemudian syarat sahnya iktikaf. Jadi syarat sahnya iktikaf itu yang pertama al-Islam, iaitu orang Islam. Otomatis orang kafir tidak sah walaupun dia niat iktikaf, tidak sah. Yang kedua ada aqlu, tamyiz, berakal. Ini maksudnya bukan orang gila. Jadi orang gila kalau iktikaf tidak sah. Cuma sayangnya hari ini banyak iktikaf orang gila. Yang sehat-sehat di kedai kopi. Dan kemudian kaunuhu fil masjid, iktikaf itu baru sah kalau dilakukan di masjid. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Iktikaf itu baru sah dilakukan di masjid. Namun jumhur ulama mengatakan kalau disuruh pilih iktikaf di masjid biasa atau masjid yang ada Jumatnya, maka lebih utama melakukannya di masjid yang ada Jumatnya. Jadi bukan bermakna tidak sah di masjid biasa. Nah, ada orang yang mengatakan bahawa tidak sah iktikaf di Menasah. Jadi di sini tidak sah iktikaf karena Menasah. Ini namanya bukan masjid Lancang Garam, Menasah Lancang Garam. Ada orang mengatakan tidak sah. Kalau iktikaf tidak sah di Menasah, maka tahiyat masjid juga tidak sah di Menasah. Tadi bapak datang sini ada tahiyat. Yang bapak niat apa? Tahiyat Menasah apa tahiyat masjid? Ya sudah. Berarti yang nejaknya masjid. Ini masjid. Apa definisi masjid? Sebuah bangunan yang sudah diwakafkan, dibuka untuk umum,
di dalamnya dilakukan salat 5 waktu. Itu sudah disebut masjid. Jadi jangan kira masjid itu yang ada kubahnya. Masa Nabi mana ada kubah masjid? Nabi cuma pakai tiang-tiang kurma, batang-batang kurma, lalu di atasnya ditutup dengan pelepah-pelepah kurma. Kita hari ini melihat masjid seakan-akan masjid itu yang ada kubah, yang ada menara. Lalu kita merubah-rubah nama masjid menjadi Menasa, Langgar, Surau. Lalu hari ini kita buat hukum di atas nama yang sudah kita kasih. Jadi kita anggap Menasa itu bukan masjid. Atas nama tadi bangunan sudah diwakafkan, dibuka untuk umum, ada salat 5 waktu, itu sudah masjid. Ini masjid bukan masjid. Berarti kalau begitu jangan niat tahiyatul Menasah, tahiyat masjid. Bolehkah iktikaf di sini? Boleh. Cuma kalau disuruh pilih mana lebih utama, masjid ini atau masjid yang ada Jumaat? Lebih utama masjid yang ada Jumaat kalau iktikaf. Jadi hanya bicara tentang lebih utama. Tapi kalau masjid yang ada Jumaat, Pak, misal penuh orang, akhirnya kita di kampung membuat sebuah kesempatan dah iktikaf dan di Menasah sah. Misal penuh orang, tak muat lagi sana, kita iktikaf di sini, boleh. Jadi tak pulang-pulang di sini tidur segala macam, boleh. Cuma kekurangannya apa? Tak dapat nasi sahur. Itu aja kekurangannya. Kalau di masjid cukup ramai orang tumbang-tumbang, Pak. Menasah kasih nasi sahur, nasi berbuka. Menasah dah, Pak. Kita lihat di challenge tu, yang bacut tangannya. Dengan malah Hanabu bongkar challenge masjid, kan? Jadi itu aja kekurangannya. Dan kemudian syarat berikutnya, jadi di masjid. Jadi kalau tidak cukup syarat jadi masjid, tak boleh iktikaf di situ. Makanya tadi saya bilang, tak sah iktikaf di musala SPBU, itu bukan masjid. Tak sah iktikaf di musala Suzuya, itu bukan masjid. Tak ada salat 5 waktu di dalamnya. Jadi masjid di musala-musala kantor itu bukan masjid. Tapi kalau sudah kayak gini, ini dah masjid ni. Berikutnya syarat sah iktikaf an-niyah, wajib berniat. Itu semua ibadah wajib niat. Innamal a'malu binniyat. Cuma niat itu bersihkan hati, tidak mesti dilafazkan dengan kalimat tertentu. Cuma para ulama membuat lafaz agar orang awam mudah berniat. Asal masuk saja, Pak, begitu buka pintu itu bersih di hati, saya iktikaf, sudah. Itu sudah masuk kategori berniat untuk iktikaf. Kemudian berikutnya at-taharatu minal janabati wal haid wan nifas. Iktikaf itu baru sah kalau suci dari hadas besar. Hadas besar itu junub, haid, nifas. Jadi dia disyaratkan hanya boleh bagi yang suci dari hadas besar. Kalau begitu tidak disyaratkan untuk suci dari hadas kecil. Jadi kalau tidak ada wuduk, iktikaf di masjid udah kentut. Kan Bapak kadang-kadang iktikaf di masjid kan selama Ramadan 10 terakhir kentut. Wajibkah langsung berwuduk untuk bisa masuk? Tidak, karena hadas kecil tidak disyaratkan. Dia syaratnya untuk solat, bukan untuk iktikaf. Tapi kalau hadas besar tidak boleh iktikaf. Kalau sudah berjunub dalam masjid, itu wajib segera keluar mandi. Mandi dulu, kemudian baru boleh balik dan berdiam lagi dalam masjid. Tak boleh berdiam diri dalam masjid kalau berjunub. Orang perempuan boleh tak iktikaf dalam masjid? Boleh. Isteri-isteri Nabi juga beriktikaf. Cuma kalau orang perempuan haid, sedang iktikaf di masjid, tiba-tiba keluar haid, itu wajib keluar dari masjid. Jadi dengan begitu tak boleh lagi iktikaf. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Jadi kayak mana kami yang haid-haid ni tak bisa sambung lagi iktikaf? Ibadah di rumah, ibadahnya jangan sesuatu yang dilarang. Jadi ganti baca Quran tak bisa dalam pandangan jumhur ulama, menyentuh, membawa. Kalau begitu ganti dengan zikir, ucapkan istighfar, salawat, macam-macam, baca buku-buku tafsir. Nah, itu pahalanya juga besar. Dia juga dapat pahala Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar juga bisa didapatkan oleh orang yang haid dengan ibadah-ibadah yang mungkin dia lakukan. Jadi zikir, misal malam bangun zikir karena solat tak bisa, itu dapat juga. Jadi tak ada larangan orang haid tak dapat Lailatul Qadar, tak ada. Baik, kemudian
iznu zaujah li zaujatihi. Nah, syarat berikutnya kalau perempuan yang mau i'tikaf, syaratnya izin suami. Tidak sah, tidak sah dan tidak boleh, malah menjadi dosa kalau perempuan i'tikaf tanpa izin suami. Bagi yang bersuami, ya iyalah, bagi yang bersuami lah Pak. Kalau tidak ada suami, kayak mana minta izin suami? Minta izin sama suami orang? Anda. Jadi yang punya suami minta izin, yang tidak punya maka dia tidak perlu minta izin. Wajib minta izin sama orang tua? Tidak, selama dia sudah dewasa dia boleh menentukan. Mana dari perempuan boleh i'tikaf? Isteri-isteri Nabi, kata Aisyah, itu beriktikaf, ya, mengikuti Nabi. Bahkan sepeninggal Nabi pun mereka masih i'tikaf. Jadi kalau tidak diizinkan jangan. Ada suami kadang-kadang Pak, karena istrinya sudah minta tiap malam untuk i'tikaf, bang bolehlah, bang bolehlah. Akhirnya suami nyaut, tapi nyautnya dengan keadaan muka masam, krong. Kata suami, oh kajak aja, oh kajak aja. Nah, itu kalau sudah begitu, jek, kau betul, baik aja. Kalau sudah begitu jangan pergi. Bapak kasih tahu sama istri, munyo muka lu kamu krong, baik aja. Ya, Bapak kasih tahu sama istri. Kadang-kadang ada istri pingin ikut-ikut ini Pak, sama sesama besti-besti, kan, telepon besti, Ki ada i'tikaf Ki, aku pergi juga ya. Kalau Ki pergi, aku pergi. Sikit mana suami Ki? Suami aku kasih. Suami Ki, aku tak tahu, suami aku paling sikit orangnya misalnya. Jangan besti-besti Pak ya. Dia i'tikaf, tak ada izin suami, pergi terus keluar dari jendela diam-diam. Kak i'tikaf Pak. Itu bangai, tak sah i'tikafnya. Keluar rumah aja wajib izin, puasa sunnah aja wajib izin. I'tikaf tak boleh, tak ada izin suami. Taat pada suami lebih utama daripada i'tikaf yang sunnah. Ibu-ibu itu perlu dikasih tahu Pak, isteri-isteri, mereka masuk surga itu di bawah kaki suami. Walaupun kaki suami cebukam, bisa masuk surga. Kekuatan perempuan masuk surga itu di tangan suaminya. Makanya amalan-amalan sunnah tidak ada izin suami, tidak boleh, karena suami menjadi penyebab dia masuk surga. Nah, begitu juga i'tikaf. Karena begini juga, ada yang udah capek, dia bilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, capek, akhirnya ya disuruh pergi juga, kan? Disuruh pergi juga, tapi dalam keadaan sakit hati. Juga itu waspada kalau istri tiba-tiba nekat i'tikaf, suaminya di rumah, tidak ada yang masak sahur, istri makan sahur punya masjid. Nasi sahur masjid, suami di rumah tak ada yang masakin, itu malah menjadi dosa baru. Pulang-pulang tak ada lagi suami di rumah, sudah i'tikaf di rumah yang lain. Jadi suami hai gede cik i'tikaf di rumah lain. Ya, jadi itu syarat istri baru boleh i'tikaf dengan izin suami. Ditambah boleh i'tikafnya perempuan kalau bisa menghindari fitnah di masjid. Jadi tidak boleh i'tikaf kalau menimbulkan fitnah. Timbul fitnah, asalnya tidak terjaga, terjadi percampuran, itu tidak boleh. Harus terjaga dari fitnah. Baik. Nah, dari semua syarat-syarat tadi Pak, kita kan tidak dapat bahasa baligh. Jadi baligh bukan syarat sah i'tikaf. Kalau begitu anak-anak yang kita bawa belum baligh, itu sah i'tikafnya selama umurnya mumayyiz, tamyiz. Mumayyiz itu Pak belum baligh tapi dia sudah faham. Sudah faham ini tidak bagus, ini bagus, dia dah faham. Salat sudah bisa, cuma belum baligh. Itu boleh bawa i'tikaf. Boleh bawa i'tikaf dan sah karena tidak disebutkan baligh sebagai syarat sah. Cuma kalau anak-anak kita bawa ke masjid waktu i'tikaf atau kapanpun, itu kalau model anak-anak belum memayyiz, itu kita harus jaga ekstra Pak. Itu jaga ekstra, jangan sampai menyinggung orang. Ini i'tikaf di masjid, anak kita muwid kena, diwid kini, diloncatnya ibu-ibu yang lagi tidur Pak, diloncat di atas kepala ibu-ibu. Itu ibu-ibu siap malam besok semua bawa parang. Anak saya. Itu harus kita jaga, dan itu orang tua yang memegang peranan. Jangan tunggu dicaci orang. Kadang-kadang ada yang tak faham-faham, dicaci orang nanti ribut.
Anak sendiri tidak dijaganya, tapi ditunggu caci orang. Begitu caci orang, nanti dia bilang, urusan kah anak care, mana ada care, urusan ada ribut. Tadi anak sendiri tak jaga, maka iktikaf bawa anak-anak boleh, syaratnya jaga. Oh, anak kita tipe pasukan Wodrek misalnya, Pak. Tak bisa kita jaga, cukup batat tunggang lomba. Mungkin kayak kita waktu kecil, kayak bapaknya, mamanya sering bilang, ikah kena jaga ayah ke dia. Mungkin mamanya sering bilang begitu kan. Kalau model-model bawa anak begitu, sekaligus bawa dengan rantai, bawa dengan pengikat di dinding, dengan tanda demi. Jadi jangan biarkan dia pecahin HP orang, dia injak semua kacamata orang. Itu kita wajib ganti, Pak. Kalau anak kita nginjak kacamata orang, itu wajib ganti. Jadi jangan pura-pura, aduh, ini anak-anak, mohon maaf ya Pak, ini anak-anak dia tak tahu apa-apa. Betul, dia tak tahu apa-apa. Bapaknya tahu apa-apa. Bapaknya wajib bayar. Jangan pura-pura, ya adik tak boleh lagi ya, dipukulnya anaknya. Bayar tak? Pukul anak aja. Ya hajat. Begitu pecah HP orang, tanya berapa Pak HP? Ini model, ini 16 juta. Disitulah kita trauma, kita beranak. Itu dibilang 16 juta HP kapal dong. Jadi kacamata Pak berapa? Gagangnya aja 3 juta, kacanya kaca 4 juta. Makanya jaga. Ya, jadi iktikaf boleh, enggak disyaratkan balik.